Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Rika dengan senang hati mengikuti petugas ke kamar mandi dan menemukan sebuah tangki air telah ditempatkan di sini. Dengan susu, kelopak bunga dan sabun mandi ditambahkan ke air. Rika tersenyum dan berkata, "Oh, pelayanan apa ini benar tempatnya. Bersihkan airnya dulu dan tata ulang untukku." Petugas itu mengira Rika telah menyadari rencananya, dan buru-buru berkata, "Oh, ini masalahnya. Kami awalnya memiliki pelanggan yang membuat janji untuk datang spa. Kita sudah siapkan semuanya dan airnya juga sudah siap, dan dia bilang dia tidak jadi datang karena ada suatu urusan mendadak. Jadi kami memilih yang sudah siap untuk nyonya." Rika tersenyum dan berkata, "Oh begitu, kebetulan sekali, sepertinya memang Tuhan hanya ingin aku yang menikmatinya." Setelah berbicara, dia melambai kepada petugas dan berkata, "Ya sudah, kamu bisa keluar. Aku akan mandi sendiri dan suruh pemijat untuk menungguku." "Siap nyonya." Setelah petugasnya keluar, dia langsung laporan ke bos. Ketika bos mendengar bahwa Rika sudah datang, dia segera menelepon Arkan dan berkata kepadanya, "Arkan, dia sudah datang dan sedang mandi. Kapan kamu akan datang melakukan rencananya?" Arkan berkata dengan bersemangat, "Oke mantap, kamu harus mengkondisikan situasinya dulu, jangan sampai membuat kesalahan apapun, aku akan segera datang." Pemilik salon kecantikan tersenyum dan berkata, "Arkan, kamu sudah seperti saudara laki-lakiku, karena aku telah berjanji kepadamu. Aku pasti akan melakukannya dengan baik." "Bagus." Arkan tersenyum dan berkata, "Tunggu setengah jam lagi, aku akan sampai." Setelah selesai berbicara, Arkan berkata lagi, "Saudara Badowi, tokomu jangan menerima pelanggan lain di pagi hari ini untuk menghindari kecelakaan. Jangan khawatir, aku tidak akan menerima pelanggan lain di pagi hari ini. Semua hari ini khusus untukmu." Saat Rika sedang berbaring di bak mandi sambil berendam, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti di depan pintu salon kecantikan ini. Seorang pengawal jangkung keluar dari depan. Setelah keluar dari mobil, dia langsung membuka pintu belakang. Segera setelah itu, Cynthia, yang mengenakan pakaian cantik, menampilkan diri. Dia melihat ke arah pintu salon kecantikan ini, dan berkata dengan jijik, betapa kotornya salon kecantikan ini, melihatnya dengan rendah, karena tidak memenuhi standarnya. Padahal, dekorasi salon kecantikan ini cukup bagus. Meskipun bukan yang terbaik, namun salon ini masih tidak terjangkau untuk ibu rumah tangga biasa di Jakarta. Tapi, bagi generasi kedua yang kaya raya seperti Cynthia, ini terlalu di bawah standarnya. Uang untuk perawatan di salon kecantikan ternama cukup untuk membeli salon kecantikan ini. Pengawal itu berbisik dari samping, "Nona, wanita yang kamu cari sedang melakukan perawatan kecantikan di sini, baru datang 10 menit yang lalu." Cynthia mengangguk dan berkata dengan jijik, "Ikuti aku masuk ke dalam." "Siap nyonya." Pengawal memimpin dan mengulurkan tangan serta mendorong pintu salon kecantikan ini. Petugas yang ada di situ bergegas dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, kami tidak menerima tamu di pagi hari ini." Cynthia mengerutkan kening, "Tidak menerima tamu?" Seorang wanita yang bernama Rika, "Bukankah dia baru saja datang ke toko ini untuk spa? Kenapa aku tidak bisa masuk ke sini sepertinya?" Petugas itu ditanyai oleh Cynthia, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tahu betul bahwa bosnya bermaksud tidak menerima tamu pagi ini, jadi dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk. Jadi dia buru-buru berkata, "Maaf, Bu, kami benar-benar tidak bisa menerima tamu di pagi ini. Nona Rika sudah membuat janji sebelumnya, jadi saya minta maaf." Seketika Cynthia emosinya meledak karena marah.
Dia sudah merendahkan diri untuk datang ke salon kecantikan yang lusuh semacam ini. Seperti burung phoenix yang datang ke kandang ayam. Dan dia tidak menyangka kandang ayam ini tidak membiarkannya masuk. Dia segera berkata dengan marah, "Kamu tidak membiarkan aku masuk, kan? Percaya atau tidak, kamu akan menyesalinya nanti." Petugas itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga bisa melihat pada pandangan pertama bahwa pakaian Cynthia bukanlah pakaian orang biasa. Jika dia benar-benar membuatnya marah, itu mungkin akan menimbulkan masalah. Jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Maaf, Bu, tunggu sebentar, saya akan meminta saran dari atasan." Cynthia melambaikan tangannya dengan jijik, "Cepat, kesabaranku sangat terbatas." Petugas itu bergegas ke kantor bos. Bos yang ada di kantor saat ini membereskan barang-barang berharga. Dia membantu rencana Arkan, dan setelah mendapatkan 20 juta, dia akan segera melarikan diri dan mengosongkan tokonya malam ini. Jika demikian, ketika karyawan toko datang besok, mereka akan melihat toko yang sudah kosong. Ini juga merupakan hal yang biasa bagi sebagian besar gym dan salon kecantikan untuk melarikan diri, memanfaatkan orang lain, sehingga semua anggota yang telah tertipu mengajukan kartu anggota menjadi lengah. Petugas itu memasuki kantor dan buru-buru berkata, "Bos, ada seorang wanita lain di luar." Dia memaksa masuk. "Saya tidak bisa menghentikannya, Anda harus pergi dan lihatnya sendiri." Ketika bos mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Wanita siapa? Bukankah aku sudah memberitahu untuk tidak menjamu tamu pagi ini?" Petugas itu berkata dengan pasrah, "Saya memberitahunya beberapa kali, tapi dia bersikeras bahwa ada seorang tamu bernama Rika masuk, dan kenapa dia tidak bisa masuk sepertinya." Bos tiba-tiba menjadi gugup. "Apakah dia kenal Rika?" "Saya juga tidak tahu, Bos." Bos berpikir sejenak, dan berkata, "Oke, aku akan menanganinya dan melihat apa yang ingin dia lakukan." Setelah berbicara, dia bangkit dan keluar dari kantor, sampai ke ruang depan. Melihat Cynthia, sang bos pun menyadari bahwa wanita ini seharusnya memiliki banyak latar belakang, dan dia semakin gugup. Jadi dia buru-buru melangkah ke depan dan bertanya, "Selamat pagi, Bu. Ada perlu apa ya, Bu?" Cynthia berkata dengan dingin, "Tokomu buka, tapi kenapa kamu tidak mengizinkanku masuk? Apa yang kamu maksud dengan tidak melayani tamu pagi ini?" Bos itu tersenyum dan buru-buru berkata, "Kami sedang memiliki tamu yang memesan paket perawatan lengkap di pagi hari ini, jadi kami tidak nyaman untuk menjamu tamu lagi. Jika Anda datang pada sore atau besok, saya akan mengatur pemijat terbaik untuk melayani Anda." Cynthia berkata dengan jijik, "Hentikan omong kosongmu, aku tidak datang ke tempatmu yang busuk ini untuk perawatan." Bos itu mengerutkan kening, "Jika Anda tidak datang untuk perawatan, terus apa yang Anda lakukan di sini?" Cynthia berkata, "Aku datang ke tempat koto ini untuk mencari Rika, yang baru saja datang ke tempatmu untuk perawatan. Ada yang ingin aku bicarakan dengannya secara pribadi." Begitu bos mendengar bahwa dia datang bukan untuk perawatan, dia menggelapkan wajahnya dan berkata dengan kesal, "Jika Anda datang tidak untuk perawatan, silakan keluar. Jika Anda mencari seseorang untuk mengobrol, Anda harus mencari tempat lain. Saya tidak menyediakan tempat untuk itu." Cynthia mengedipkan mata ke pengawal itu, dan pengawal itu segera mengeluarkan uang tunai 5 juta dari koper kecilnya dan meleparnya di atas meja. Ketika bos melihat uang itu, sikapnya menjadi menyanjung lagi, dan dia tersenyum dan bertanya, "Bu, layanan apa yang Anda inginkan, saya akan berikan kepada Anda." Cynthia berkata dengan dingin, "Aku datang untuk berbicara dengan Rika. Aku ingin mengobrol dengan Rika secara pribadi. Tidak akan lama, paling lama setengah jam. Selama setengah jam ini, tidak ada yang boleh menggangguku. 5 juta ini adalah upahmu, apakah kamu mengerti?" Ketika bos mendengar ini, dia berpikir, Arkan memintaku untuk memberikan obat tidur kepada Rika itu. Setelah dia tertidur, Arkan akan membawanya pergi secara diam-diam. Sekarang dia menemukan wanita asing yang ingin berbicara dengan Rika. Itu sangat bagus untuk setengah jam, bisa mendapatkan 5 juta.
Selama Arkan masih di perjalanan, wanita ini kan berbicara dengan Rika dan pergi, lalu memberikan obat tidur kepada Rika. Memikirkan hal ini, dia langsung setuju dengan senyuman, "Siap Bu, itu sangat mudah untuk dilakukan." Tanda seru, setengah jam waktu pribadi, tidak akan ada masalah. Nyonya Rika sedang mandi, Anda bisa menunggu di ruang spa dulu. Cynthia mengangguk dan berkata kepada pengawalnya, "Ikutlah denganku." Bos berkata dengan tergesa-gesa, "Maaf Bu, kami adalah klub khusus wanita. Tamu di sini mengenakan pakaian yang sangat santai di sini, dan terkadang mereka bahkan tidak mengenakan pakaian. Bahkan saya tidak bisa memasuki area layanan pribadi untuk tamu. Anda tidak bisa membawa pria ini masuk." Cynthia tidak berpikir bahwa salon kecantikan biasa akan rumit seperti ini, jadi dia berkata kepada pengawalnya, "Kamu tunggu di luar saja." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis, semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya, bye-bye.